Suami saya suka mengantukkan, khususnya di pagi hari saat jam aktif dan saat waktu tahajud. Apakah ini bisa menurun ke anaknya sifat buruk ini? Karena anaknya 15 tahun tapi malas dan sama ngantuknya. Mohon nasihatnya. Mungkin siapa sih ngantukan? Ke suaminya gue. Saya sudah di puncak kesabaran, wis puncaknya. Ternyata sabar ada puncaknya. Ya, menghadapi suami seperti ini. Sekarang anaknya pun yang besar sama malas dan ngantukannya. Saya udah agak tahan dengan rumah tangga ini karena selalu bermaksiat kepada Allah. Ya, terlalu banyak masalah yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan terbaik untuk Mbak ya, ukhti yang di sana. Semoga dengan doa di sepertiga malam terakhir, dengan lebih baik lagi kepada suaminya, dengan nasihat-nasihat yang bijak, Allah berikan suami ukhti hidayah ya, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu tentang hal yang berkenaan dengan hidayah. Adapun salat tahajud adalah sunnah. Tahajud adalah sunnah. Ya. Kalau kita mau bicara tentang hadis, yaitu hadis dalam Arba'in Nawawi, ketika ada orang bertanya apa yang bisa masuk surga, engkau syahadat, engkau sholat terus, kemudian sholat wajib, engkau melaksanakan zakat, puasa, haji, engkau masuk surga. Itu yang wajib-wajib, tidak yang sunnah. Yang sunnah adalah tambahan, walaupun ada hadis afdhalus salat ba'dal maktubah salatul lail, salat tahajud. Salat yang paling afdal setelah wajib adalah salat tahajud, salat malam. Tetapi tidak menjadikan orang ini terhina, betul, selama dia mengerjakan yang wajib. Justru yang salah orang itu mengerjakan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Tarawih kenteng tapi orang puasa. Nggak anak jamane. Ya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian apalagi sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, tapi sabar ada tempatnya. Sabar ada tempatnya. Saya kira rumah tangga ini masih bisa diperbaiki insya Allah. Orang kehidupannya lebih parah dari ini, lebih banyak. Saya waktu tahun 2005 ya udah 2005, 2007, 2008 itu ngisi kajian di radio di Brebes. Ya. Subuh kajian ba'da subuh dan kajian qabla maghrib jam 4:30, jam 5. Itu ada yang luar biasa, seorang wanita. Wanita ini dengerin radio tersebut, termasuk anak di antara pengisinya. Itu suaminya marah-marah sampai luar biasa marahnya. Suaminya nggak sholat, sampai denger radione lirih nemen, nian volume siji nian, saking lirihnya supaya suami nggak mendengar. Itu ceritanya. Kemudian suaminya sakit, maka dengan
sebaik-baik istri merawat suami yang sakit. Diperhatikan sambil didengerin murotal ngaji sama pengajian di radio. Alhamdulillah luluh suami ini. Kemudian dapat hidayah. Sampai berkata sama istrinya, kita beli radio yang besar lagi. Kita beli radio yang lebih baik untuk mendengar kajian-kajian di radio. Tidak ada yang tahu hidayah. Kebaikan istri kepada suami akan menjadikan suami lebih lembut kepada istrinya. Ada seorang laki-laki pendengar radio juga. Dulu namanya Radio Suaka. Bayangkan, saya datang itu subuh. Setelah subuh datang, radio sepi, kosong, gak ada siapapun. Saya naik tangga, saya ambil kunci, buka pintu, nyetel mesin, nyetel semuanya, baru on sendiri. Assalamualaikum. Gak ada operator, gak ada apa. Itu bertahan sampai 4 tahun 5 tahun. Ya, dengan beberapa ustadz. Ada seorang dukun mendengarkan kajian-kajian kita tahun itu 2005 sampai setelahnya. Itu sampai melepaskan dukunnya ketika mendengar sering kajian tauhid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Istrinya menolak awalnya. Menolak karena istrinya seorang pemimpin itu ya, yang jauh dari tauhid. Akhirnya apa? Istrinya terbawa ikut suaminya dengan kesabaran suaminya, walaupun setelah berhenti dari praktek dukun penghasilan tidak ada. Cerita nggak ada penghasilan. Istrinya marah-marah kadang, tapi laki-laki ini sabarnya bukan main. Hidayah milik Allah. Dukun pas saya ngisi kajian di Brebes, dia datang, Ustaz, kenal saya enggak? Suaranya saya kenal Pak. Setiap hari panjenengan telepon saya di radio. Ya. Saya lihat orangnya buta, dituntun sama istrinya ikut ngaji. Ya. Saya baru lihat selama ini suara yang sering nelpon saya di radio itu ternyata seorang yang buta. Terus minta kepada saya, Ustaz, saya ingin pondokin anak, tapi yang murah, jangan yang mahal. Hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk pewasilah untuk memberikan hidayah kepada banyak orang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ayahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna khamrin ni'am. Engkau bisa memberikan hidayah dengan sebabmu satu orang, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka dakwah adalah sesuatu yang indah dan sesuatu yang nikmat manakala kita merasakan kelezatan itu, walaupun dengan capek, sakit-sakitan, tapi itulah kenikmatan dakwah. Nikmatnya luar biasa. Maka bersabarlah wahai ukhti, ya, bersabarlah. Jangan sampai cerai menjadi ucapan terakhir atau ucapan yang mudah disampaikan. Hidayah milik Allah SWT.